antara iman dan keinginan. Kalau iman kita sudah sepakat dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Itu untuk orang beriman, maka dia makan itu dengan keimanan, bukan dengan keinginan. Selama ini kita makan karena pengen atau karena kebutuhan? Karena apa? Karena keinginan, karena keimanan atau kebutuhan? Karena keinginan. Masalahnya adalah di sini. Mengedepankan keinginan ketika sakit, menyalahkan keadaan. Itu yang gak adil. Berasa hidup sudah sehat, berasa sudah minum herbal, berasa sudah selalu terapi, selalu bekam, tetapi masih sakit. Ya manusiawi. Betul manusiawi kalau dia sakitnya cuma sekedar sakit kepala. Kalau cuma dia sekedar demam. Kalau hanya sekedar kolesterol. Tapi kalau sakitnya sudah akut, sampai operasi, itu wajar? Sangat tidak wajar. Jadi buat teman-teman semua, sadarkan diri sendiri, sadarkan diri pribadi. Yang kita butuhkan itu kenyang atau sehat? Yang kita butuhkan itu kekuatan menambah supaya kita bisa ibadah, atau kelezatan di makanan? Sadarkan sama diri sendiri, kalau kehidupan kita terus-menerus memakan yang tidak thayyib, siapa yang akan meneruskan Islam? Siapa yang akan meneruskan Islam ini? Hari ini kita terputus dengan generasi masa muda, dengan generasi muda yang mereka mengerti tentang makanan yang thayyib, bukan yang halal. Sangat jauh. Sangat miris antum lihat berita di mana-mana. Ketika saya ke Jakarta, di Jabodetabek banyak pasien yang datang itu mereka gagal ginjal. Dan usianya masih muda semua. Yang terakhir kemarin sebelum saya berangkat, anak umur 5 tahun kena kanker darah, leukemia, perempuan. 5 tahun. Yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang sudah berakal. Tak mampu memilih mana yang iman, mana yang keinginan. Kalau iman itu menyesuaikan kebutuhan kita, kalau keinginan apa yang paling enak, apa yang paling nikmat. Buka puasa, itu yang dibutuhkan, hilang dahaga atau enak? Buka puasa itu yang dibutuhkan kenyang atau enak? Kedua-duanya. Buat teman-teman semua, sadarkan diri pribadi, sadarkan diri sendiri. Kita makan karena keinginan atau karena keimanan? Kalau setelahnya kita selalu mengikuti keinginan, kemudian sakit, ya jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan keadaan. Wajar enggak kalau setelah itu akhirnya operasi? Wajar. Minum es itu salah enggak? Minum es itu salah enggak? Ada fatwa es itu haram? Belum ada. Tetapi pernah tahu enggak kalau es itu ternyata membuat tulang kita lebih mudah? Tahu enggak kalau es itu membuat tulang kita lebih mudah? Kalau kulit terjadi peremajaan itu jauh lebih sehat, betul enggak? Jadi awet muda, betul? Tapi kalau tulang terjadi peremajaan, apa akhirnya? Keropos, pengapuran dini, sakit pinggang. Kenapa kok sakit pinggang pada ketawa? Banyak sakit pinggang. Masya Allah. Habitnya karena minum es teh. Sepele teman-teman, sepele. Kenapa kok tulang itu bisa jadi remaja karena es?
Kalau nggak percaya, bisa cari orang yang patah tulang, atau pergi ke tempatnya Pak Sarto, atau di klinik Yanmu. Kalau orang yang patah tulang itu, coba abis itu diajak minum es teh. Coba ajak minum es teh. Setelah patah tulang itu, dalam proses dia penyembuhan, suruh dia minum es. Nah, insya Allah nangis orangnya. Karena sakitnya itu di dalam, luar biasa nyerinya. Orang patah tulang atau pernah patah tapi nggak nyambung, atau yang masih ada pennya, kalau waktu cuaca dingin itu pasti akan nyeri. Sama ketika minum es pun sama. Itu satu. Kemudian selanjutnya, antara iman dan keinginan ini coba direnungkan. Yang dibutuhkan tubuh itu nutrisi atau kenyang? Nutrisi atau kenyang? Kalau hanya sekedar kenyang, mohon maaf, kerbau dan sapi makan rumput kenyang. Gemuk-gemuk, dikasih pelet, kenyang. Ikan dikasih pelet, gemuk. Ayam dikasih pelet, gemuk. Jadi yang dibutuhkan nutrisi atau kenyang? Nutrisi. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu makan nutrisi, bukan makan kenyang. Jadi mulai dari sekarang buat teman-teman semua, kenapa sih kok sulit banget menghindari yang namanya makanan-makanan yang nggak thayyib itu? Karena dari kita awalnya itu nggak sadar apa yang kita butuhkan. Kita makannya karena keimanan atau karena keinginan. Kita pengennya rajin tahajud setiap malam, betul? Kita pengennya hafal Al-Quran, hafalannya lekat di kepala, betul? Nggak lupa-lupa. Kita tuh rajin duha, betul? Tapi kenapa nggak mampu itu dilakukan? Karena selama ini kita ngejar keinginan bukan keimanan. Jadi wajar selaras semua ibadah kita sesuai keinginan, bukan keimanan. Baca Al-Qur'annya sesuai dengan keinginan. Baca tapi nggak pernah direnungi, jarang sekali direnungi. Buat teman-teman semua, materi SAR Sehat ala Rasulullah itu ketika di luaran kita akan kupas satu persatu sangat detail. Tetapi ketika kita berada di komunitas yang banyak ilmunya, itu bukan tempatnya. Tempatnya adalah tempat penyadaran. Antum tidak kekurangan ilmu. Antum orang-orang yang berilmu, dibimbing oleh guru-guru kita. Guru kita sama. Rujukan kita masih sama. Yang membedakan antum orang berilmu masih sakit dengan mereka yang tak berilmu tapi sakit juga karena operasi. Mereka nggak tahu, nggak sadar, antum tahu tapi antum nggak sadar. Itu bedanya. Betul nggak? Betul. Antum paham apa itu bekam, antum ngerti apa itu madu, antum tahu apa itu habatus sauda, antum tahu apa itu ruqyah. Tapi nggak sadar tentang makanan ini. Pernah dengar hadis yang menyebutkan kalau kita makan haram itu salat dan doa kita 40 hari nggak diterima? Pernah dengar? Hafal, bukan pernah dengar tapi hafal, tahu. Alasan ilmiahnya tahu enggak? Kenapa 40 hari itu? Umur darah 120 hari, kurang lebih 3 bulan. Itu umur darah. Karakter darah itu berubah ketika 40 hari. Orang nifas berapa umurnya? 40 hari.
berganti dengan darah baru. 3 kali karakter darah berubah, dia harus berganti dengan sel yang baru. Maka umur darah disebutkan dalam dunia medis 120 hari. Makanan tadi itu menentukan kualitas darah. Kalau kita cuek dengan makanan, selama 40 hari itu darah akan berubah. Kalau habitnya baik, dia akan berubah menjadi baik. Kalau habitnya buruk, dia akan bertambah menjadi buruk. Akhirnya buruk tambah buruk jadinya rusak. Akhirnya rusak. Ciri khas darah rusak. Yang pertama, ketika dia cek kolesterol, tensi, gula normal, pundak masih berat, ngantuan, badannya mudah letih. Yang laki-laki umurnya 20, umurnya 30, umurnya 40, tenaga vitalitasnya berasa 80. Casingnya muda, isinya tua. Diajak panas-panasan, demam. Kena hujan, batuk pilek. Yang salah adalah siapa? Kita sendiri. Karena kita nggak menyadari apa yang kita butuhkan. Mie rebus tuh enak. Apalagi pas hujan-hujan. Betul nggak? Bakso tuh enak, apalagi pas hujan-hujan. Es teh, es jeruk itu enak nggak? Apalagi pas panas. Seru itu. Makan soto pakai es jeruk. Seger. Tapi teman-teman tahu enggak kalau organ dalamnya itu menjerit-jerit? Kalau bisa berkata-kata itu, organ dalamnya itu, kalau kata orang Sumatera, tak berotak kau katanya. Itu mohon maaf ya, itu kata orang Sumatera itu. Tak berotak kau katanya. Yang penting enak di atas saja, yang di bawah tak kau pikirkan gitu. Itu kondisi lambung kita, kondisi organ dalam kita. Jadi buat teman-teman semua, coba dari sekarang, yang antum kejar itu kenikmatan atau iman? Yang ngakunya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, pasti terpanggil, betul enggak? Betul. Tapi Allah Maha Adil, imannya betul Allah terima, enggak salah. Amalnya Allah terima. Tetapi kenapa orang beriman itu lebih banyak orang yang sakit? Karena imannya setengah-setengah. Setengah-setengah. Giliran makanan jangan diganggu gugat dulu. Giliran makanan jangan diganggu gugat. Kenapa dari tadi kok muter-muter makanan? Karena kita rusaknya dari makanan. Antum kalau mau coba nggak apa-apa, silakan. Karena ini hasil riset kami, para penterapis dan guru-guru kami. Kalau mau coba nggak apa-apa, silakan. Nanti kalau nggak berhasil nambah para baru kabarin ya. Antum punya sakit apa hari ini? Pakai herbal yang paling mahal. Yang kata orang paling bagus, terapinya yang paling bagus. Tetapi semua makanan tadi, semua pantangan jangan ditinggalkan. Tetap dikerjakan. Minum es tetap. Makan makanan junk food tetap. Pokoknya kalau makan sak enak itu. Yang penting enak, hajar. Yang penting halal, hajar. Silakan. Tak akan bekerja sama sekali itu herbal. Saya berani taruhan.
Saya bayar 10 kali lipat itu harga herbalnya. Kalau bisa. Ada yang mau nyoba? Kita buat challenge dari sekarang 40 hari ke depan. Tapi kalau sakit saya nggak tanggung jawab. Itu kan fair itu. Berani nggak? Jadi sekarang siap hidup sehat? Hilang suaranya. Siap hidup sehat? Ya. Nggak yakin saya. Saya nggak yakin. Buat teman-teman semua nggak pernah salah makan gorengan, nggak pernah. Tapi jangan makan waktu perut kosong. Waktu apa? Satu. Yang kedua, teman-teman semua nggak salah minum es selama esnya nggak dingin. Teman-teman semua nggak salah makan Indomie, makan mie instan selama mie-nya bikin sendiri. Dari tepungnya, dari mie-nya tuh bikin sendiri semuanya. Bukan yang beli. Itu nggak salah. Jadi kalau mau aman makan gorengan itu jangan waktu pagi atau sebelum tidur. Paham sampai di sini? Bukan untuk sahur atau untuk buka puasa. Untuk siang hari. Tapi jangan di bulan puasa. Itu masalahnya. Kalau hari-hari biasa makan gorengan boleh nggak? Boleh, tapi jangan pagi hari. Jangan malam hari. Kemudian minum kopi boleh nggak? Boleh nggak minum kopi? Nah, ini baru keras. Beda dengan siap hidup sehat tadi. Boleh minum kopi dengan catatan. Enggak, bukan saya yang bilang. Boleh minum kopi asalkan enggak ditambah dengan susu kental manis. Boleh minum kopi, tapi bukan kopi yang sasetan. Boleh minum kopi, tapi kopinya itu bukan kopi yang campur dengan jagung. Sampai sini sudah paham? Sudah. Kalau belum, nanti tanya di belakang. Kemudian boleh antum makan makanan yang kotor. Contoh, antum mau makan apa makanan yang kotor menurut antum? Kalau menurut kami beda lagi versinya nanti. Yang menurut antum kotor, kalau antum makan gorengan di pagi hari, berarti antum punya hutang 1 piring buah dan sayur di pagi hari. Kalau di malam hari, berarti antum punya hutang 2 piring. Apa efeknya kalau antum makan di pagi dan sore hari itu sebelum tidur? Semua karsinogen yang terbentuk akibat perubahan kimia dari minyak goreng kelapa sawit ke tepung sayuran yang dipanaskan tadi itu akan melekat di dinding usus. Maka kalau bangun tidur atau sudah gosok gigi pun mulut masih bau. Solusinya apa? Cuci ususnya. Bagi yang sudah telanjur, cuci ususnya. Cara mencuci usus dari semua kebiasaan hidup yang sudah lalu, yang sudah rusak, yang paling ampuh adalah dengan puasa Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid. Ketika berbuka, hindari minuman berwarna. Usahakan yang bening, yang jernih. Tapi bukan berarti Sprite.
Nanti itu jadiin dalil. Kan ini bening sama jernih katanya. Bukan sprit. Itu bukanlah segar. Bukan minuman berwarna dan berasa. Yang kedua, ketika mengisi lambung, selalu hindari semua olahan tepung. Semua olahan tepung. Berarti kurma, buah-buahan boleh. Yang nggak boleh makan semangka sama kulitnya. Itu nggak boleh. Makan kurma sama bijinya nggak boleh juga. Kalau jeruk sama bijinya masih boleh. Anggur sama bijinya lebih bagus. Nah, itu bedanya. Terus setelah puasa, perhatikan. Kalau ketika sudah puasa, kondisi perut juga belum normal, baru itu bisa menentukan antum butuh herbal tambahan atau tidak. Herbal tambahan yang paling mudah yang untuk colon cleansing itu secara mandiri gunakan kunyit sama madu. Kunyit sama madu. Kalau tak juga cukup karena sudah membandel, sudah parah, nah itu baru merujuk pakai herbal. Herbalnya apa Ustaz? Saya tak boleh spill di sini. Nanti saya jadi promosi. Herbalnya apa? Pastikan di dalamnya itu ada buatin, ada habatus sauda, ada zaitun, ada anggur, ada kurma, ada madu Yaman. Pastikan di dalamnya itu. Ada 6. Apa aja? Buatin, zaitun, sauda, madu, anggur, kurma. Pastikan 6 ini semua ada di situ. Apa referensinya? Surat Al-An'am ayat 99. Surat Al-An'am ayat 99. Silakan nanti dicari, dibaca apa isinya. Itu. Kalau sudah melakukan input, itu semua kan input prosesnya. Makan semua, dibersihin dari dalam. Maka harus ada yang dikeluarkan, yaitu output. Kalau dia takut sama jarum, yang ngakunya laki-laki tapi takut sama jarum, ngakunya laki-laki sejati mujahid tapi takut dengan darah untuk bekam, ada solusi lain. Keluar keringat. Keluar keringatnya bukan di rumah. Keluar keringatnya harus olahraga. Bakar itu semua kondisi lemak dalam tubuh. Bakar itu semua kalori yang ada dalam tubuh. Olahraga yang paling baik bebas. Bebasnya pertama bisa berenang, bisa memanah, bisa berkuda. Kalau mau lari boleh enggak? Dengan syarat dia harus grounding. Apa grounding? Nyeker. Harus nyeker. Kaki ketemu dengan tanah. Bukan ketemu dengan aspal, bukan ketemu dengan semen. Tapi ketemunya dengan tanah. Tadi kita sudah bahas semua akar masalahnya. Semua sudah mulai sadar untuk berubah jadi gaya hidup lebih sehat kalau yang mau sadar. Nah, dia ada pula yang nggak mau sadar tuh. Kemudian sekarang tipsnya. Tips dan solusinya. Tulang belikat, tulang punggung, pokoknya tulang punggung ke atas sampai ke kepala. Kalau dari tulang punggung sampai di leher dia pegel, habis makan langsung tegang, atau di kepala tuh pusing, bangun tidur pusing, habis itu enggak lagi, atau dia kita kena kipas angin langsung
selesma flu, bukan flu tapi dia cuman tersumbat aja di hidung. Kemudian matanya kadang panas, itu masalah ada di usus, maka solusinya cuci ususnya dengan cara yang tadi. Kalau tak mampu juga, dia harus diimbangi. Tak bisa satu-satu berarti. Input sudah, masukkan semua yang sudah sesuai dengan sunnatullah. Outputnya sudah, maka yang ketiga dia harus gerak olahraga tadi. Olahraga, kalau dia juga tak mampu, bukan tak mampu sebenarnya, malas di olahraga. Bukan tak mampu, malas di olahraga, maka cara yang paling terakhir adalah perbaiki sholat. Perbaiki apa? Sholat. Sudah habis waktunya? Sudah habis waktunya, kok diem aja, nggak ada yang ngingetin. Harusnya diingetin, udah lebih 7 menit ya. Sholat terakhir, sholat itu diperbaiki posisi mulai dari berdiri, takbir sampai ruku. Kalau masih malas juga olahraga, udah malas olahraga, bekam takut darah, takut jarum, malas pula dia mau bekam, maka perbaikilah sholatnya. Malas juga, sholatin aja lagi. Atau kalau mau disolatin, silakan open donasi untuk operasi atau untuk pengobatan. Kalau udah males lagi semuanya itu. Jadi kesimpulan terakhirnya buat teman-teman semua, kembalikan kesadaran kita. Sehat antum yang nikmati, sakit juga antum yang nikmati. Kalau antum sakit berobat, kami yang nikmati. Dokter yang nikmati, bukan antum. Sehat antum yang nikmati, sakit antum nikmati, ketika berobat kami terapis yang menikmati uang antum. Pilih yang mana? Uang itu untuk anak istri, untuk keperluan sendiri, atau untuk berobat antum. Mulainya dari sini. Silakan direnungkan. Yang mau sadar alhamdulillah, yang nggak mau sadar dibangunkan dulu tertidurnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.